Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Lanawati, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari STKIP PGRI Bandar Lampung akan memberikan suatu pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari saya. Mari kita lanjutkan mengenai pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Apa sih cerita pendek itu? Jadi, pengertian dari cerita pendek merupakan kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu situasi. Selanjutnya, mengapa sih disebut sebagai cerita pendek? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Jadi, disebut cerita pendek karena cerita kurang dari 10.000 kata, beralur tunggal atau lurus, tokoh juga tidak mengalami perubahan nasib, dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita memuat kehidupan dalam sehari-hari. Dalam cerita pendek ada 5 nilai loh yang dimuat dalam cerpen. Apa saja ya? Jadi yang pertama ada nilai moral, kedua nilai sosial, ketiga ada nilai agama, keempat yaitu nilai budaya, dan terakhir yang kelima yaitu nilai pendidikan. Baik, berikutnya kita akan memasuki unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada 2 unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama yang meliputi unsur intrinsik yaitu ada tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur-unsur ekstrinsik, meliputi yang pertama latar belakang penulis, meliputi pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup, dan aliran sastra penulis. Yang kedua ada latar belakang masyarakat, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, ada nilai atau pandangan hidup, nilai-nilai yang melekat lingkungan sekitar si pengarang yang mempengaruhi dalam menulis cerita pendek. Baik, pasti teman-teman sekalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan tema? Apa sih yang dimaksud dengan alur? Mari kita bahas di sini. Jadi, unsur-unsur intrinsik yang meliputi tema merupakan sebuah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita pendek. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan adalah pelaku yang berperan dalam cerita pendek. Penokohan itu sendiri adalah penggambaran watak atau karakter pada si tokoh dalam cerita pendek. Yang ketiga ada alur. Alur adalah sebuah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Alur sendiri dibagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat yaitu latar, adalah suatu penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Latar itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima ada sudut pandang, adalah cara menempatkan diri si pengarang dalam melihat peristiwa dalam cerita. Yang keenam, ada gaya bahasa, merupakan cara seseorang pengarang menguraikan cerpen dengan pemilihan kata yang bersifat imajinatif. Yang ketujuh, yang terakhir ada amanat, adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerpen tersebut. Demikian tadi pembelajaran bahasa Indonesia dari saya mengenai pembahasan materi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya Devi Yulanawati, pamit undur diri. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.